Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ada yang baik teman-teman. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya menentukan mean deviasi atau simpangan rata-rata. Nah, nanti tergantung pada soalnya berbentuk. Nah, soalnya itu nanti berbentuk data tunggal atau data kelompok. Nah, untuk data tunggal dengan data kelompok tentu nanti rumusnya akan berbeda. Nah, yang pertama kita akan bahas terlebih dahulu data tunggal. Baik, contoh. Diketahui data dalam sebuah kelas misalkan nilainya yaitu 7, 6, 8, 7, 6, 1, 10, dan 5. Kemudian tentukanlah simpangan rata-ratanya. Oke, kita jawab. Pertama, bagaimana menentukan rata-ratanya. Nah, ini x-aksen, min, ya ini min. Yaitu 7 ditambah 6, ditambah 8, ditambah 7, ditambah 6, ditambah 10, ditambah 5. Dari mana data ini? Dari sini. Ya. Kemudian dibagi 7. 7 itu apa? 7 ini. Berapa jumlah datanya? Ya, atau respondennya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 7. Ya, jadi dibagi 7. Sama dengan ini dijumlahkan 49 dibagi 7 sama dengan 7. Kemudian setelah itu tentukan simpangan rata-ratanya. Ya, simpangan rata-rata atau disebut dengan SR sama dengan 1 dibagi N ya, dikali XI min X aksen. 1N-nya berapa tadi? Ini ya, N-nya ya, 7. 1 per 7. Nah, ya. Dikali XI dikurangi 7. XI-nya itu X ke I yang ini ya. XI dikurangi 7. Berarti ini 7. Ya. 1 per 7 dalam kurung 7, ini namanya harga mutlak ya. Jadi harga mutlak itu kalau dikurangi, walaupun hasilnya itu negatif, tetap dinyatakan positif. Itu begitu aturannya. Ya. 7. Nah, ini 7 dari mana? Yang dari awal sini ya. 7. 7 dikurangi 7. Nah, 7-nya dari sini. Nah, ini ya. 7 dikurangi 7, kemudian 6 dikurangi 7. Ya, 8 dikurangi 7, 7-nya ini. Ya, dari sini dapatnya 7 dikurangi 7, 6 dikurangi 7, 10 dikurangi 7, 5 dikurangi 7. Ya, 1 per 7 dalam kurung ini 0, 6 kurangi 7 min 1, walaupun nanti kita hitungnya tetap 1. 8 kurangi 7, 1, 7 kurangi 7, 0, 6 kurangi 7, min 1, 10 dikurangi 7, 3, 5 dikurangi 7, min 2. Tadi seperti disampaikan bahwa walaupun negatif, tetap dianggap positif, karena ini namanya harga mutlak. Ya. 1 per 7 ditambah 0, tambah 1. Nah, ini tambah 1, tambah 1, tambah 0, tambah 1, tambah 3, ditambah 2. Sama dengan 1 per 7, kita hitung 1, 2, 3, 6, 8. 1 per 7 dikali 8. Hasilnya adalah 8 per 7. Nah, itulah bagaimana cara menentukan mean deviasi data tunggal. Nah, kemudian bagaimana dengan mean deviasi dengan data berkelompok? Ya, contoh ini data yang sudah tersedia dalam suatu soal. Ya, nilainya ini ada berapa kelompok ini? 7 kelompok ya. Yang pertama 141 sampai 145, yang kedua 146 sampai 150 dan seterusnya. Frekuensinya 2, 4, 8, 12, 10 dan 4. 141 sampai 145 itu ada 2 orang. Ada 2 frekuensi ya. Nilai yang 146 sampai 150 itu ada 4 orang dan seterusnya. Nah, kemudian mari kita jawab. Pertama, nilainya yang tadi di sini kita masukkan lagi kembali. Kemudian frekuensinya F itu frekuensi yang dari sini ya.
Kita masukkan kembali, kemudian jumlah frekuensi itu berapa? 40. Ya, 2 tambah 4 tambah 8 tambah 12 tambah 10 tambah 4 sama dengan 40. Kemudian cari XI. XI itu nilai tengah. Nilai tengah dari 141 sampai 145. Ya, bisa dihitungnya, misalkan dihitung pakai jari 141, 142, 143, 144, 145. Nilai yang tengah-tengahnya angka berapa? Yaitu 143. Boleh juga dihitungnya dengan cara 141 ditambah 145, kemudian dibagi 2. Hasilnya akan tetap sama 143. Ya, kemudian 146 dikurang 150. Itu hasilnya adalah nilai tengahnya 148 dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah menentukan FI kali XI, ya, frekuensi dikali nilai tengah. Ya, 2 dikali 143. Hasilnya 286. 4 dikali 148, hasilnya 592 dan seterusnya. Kemudian ini dijumlahkan 286 ditambah 592 tambah 1224 dan seterusnya, hasilnya adalah 6300. Artinya jumlah FI dikali XI itu jumlahnya 6300. Ya. Kemudian kita tentukan bagaimana caranya mencari nilai mutlak dari XI min X aksen atau XI nilai tengah dikurangi rata-rata. Kita cari XI-nya sudah ada ini yang sudah tertera di sini, tapi rata-ratanya kita cari terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Yang pertama, ini caranya ya, untuk mencari rata-ratanya yaitu jumlah FI XI dibagi jumlah frekuensi F, ya. Jumlah FIX tadi sudah kita jumlahnya 6300 dibagi jumlah frekuensi berapa? 40. Hasilnya 157,5. Jadi, nah, ini bagaimana cara mencarinya? XI tadi berapa? 143 dikurangi 157,5. Ya, hasilnya 14,5. Walaupun hasilnya itu tadi negatif 14,5 tapi dianggap positif. Ya, jadi kalau nilai mutlak itu nih yang ada pagernya kayak gini nih, itu namanya nilai mutlak. Artinya selalu nilainya itu positif. Ya. Kemudian yang kedua 148 dikurangi 157,5, hasilnya 9,5 dan seterusnya. Kemudian tabel FI frekuensi dikali XI min X aksen. Harga mutlak dari FI XI min X aksen. FI-nya mana? Ini 2. Dikali ini XI min X aksennya 14,5. 2 dikali 14,5 sama dengan 29. Kemudian yang kedua 4 dikali 9,5 berapa? 38 dan seterusnya. Kemudian kita jumlahkan 29 ditambah 38 ditambah 36 ditambah 6 ditambah 55 dan ditambah 42, hasilnya adalah 206. Nah, setelah tabel ini sudah kita dapatkan, itu akan memudahkan kita untuk mencari min deviasi atau simpangan rata-rata dari data kelompok tersebut. Ya, tadi rumusnya adalah X aksen atau mean, ya, adalah FI dikali ya harga mutlak dari XI kurangi X aksen dibagi FI, ya, sigma FI, ya, sigma FI. Sigma FI XI min X aksen mana? Nah, ini sigma itu jumlah FI dikali XI min X aksen berapa ini? 206, ya. Maka tulislah 206. Kemudian jumlah FI-nya, mana FI? Nah, FI-nya frekuensinya jumlahnya 40, maka masukkanlah 40. Kemudian 206 dibagi 40 sama dengan 5,15. Jadi simpangan rata-ratanya adalah 5,15. Itu ya? Paham? Semoga
teman-teman paham dan semoga ilmu yang sampaikan bermanfaat ya. Terus belajar, terus berjuang, semuanya akan mudah jika kalian merasa semuanya itu mudah dan mau berusaha. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.